Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Terima kasih Bapak Ibu telah mengeluangkan waktunya untuk berbagi cerita tentang aksi nyata di Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wajo tentang budaya positif. Nah, yang ini adalah merupakan aksi nyata kedua yang saya lakukan, meskipun dalam hal ini yang saya lakukan masih terbilang sederhana, yaitu hanya di kelas-kelas, belum ke seluruh kelas. Ya, baru di kelas saya dulu berlakukan. Karena kenapa? Alangkah jeleknya di kelas saya belum bagus, akan tetapi saya pindah ke kelas lain. Ya, jadi untuk budaya positif ini adalah bagaimana menanamkan budaya-budaya positif pada anak. Ya, yang itu kemudian tujuannya yang kedua adalah bagaimana budaya positif ini menjadi budaya di anak-anak kita yang sekarang ini saya laksanakan di kelas 4. Sementara berjalan, jadi di kelas 4 itu Bapak Ibu telah saya laksanakan tentang restitusi, bagaimana memecahkan masalah anak-anak itu yang bermasalah, yang kadang terlambat, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah, nanti kita akan berdiskusi tentang budaya positif ini. Selamat datang guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, sekarang itu di Merdeka Belajar, guru tidak dituntut lagi untuk bersaing, berkompetisi, tetapi sekarang dituntut untuk berkolaborasi. Berkolaborasi artinya bekerja sama. Ya, jadi sekarang di Merdeka Belajar itu tidak ada lagi yang harus sistem kompetisi. Jadi anak-anak guru-guru sekarang diharapkan bekerja sama, baik itu di KKG maupun di kerja di MGMP dan lain sebagainya, di komunitas-komunitas guru. Makanya sekarang sudah banyak komunitas-komunitas guru yang bergerak. Nah, sekarang saya juga akan membentuk komunitas-komunitas di sekolah kita, di sekolah kami dulu, jangan di KKG. Karena saya rasa di KKG masih cukup luas. Nanti kita akan buat komunitas di sekolah. Tujuannya supaya kita menyongsong, karena Bapak Kepala Sekolah kemarin sudah menjelaskan bahwa kita akan Merdeka Belajar. Artinya kita akan mendaftar kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ini tujuannya. Bapak sudah memutuskan untuk lebih baik kita juga masuk ke kurikulum Merdeka Belajar. Jadi pendaftaran dibuka ini hari, dan mungkin akan kita laksanakan pendaftaran untuk mandiri belajar. Artinya tidak ada pelatihan yang dilakukan oleh kementerian, kita sendiri yang belajar terus. Itu dikasih di platform Merdeka Belajar, kita yang belajar sendiri Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau sudah Miki mendaftar bakalan sibuk sekali Miki. Ya, jadi tapi mending sibuk sekarang daripada nanti orang lebih duluan sibuk daripada kita, kemudian kita bertanya. Mending kita juga sibuk sekarang, ya. Selanjutnya, suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral positif bagi murid, sehingga murid tidak hanya terbentuk dari akademik intelektualnya saja, tapi juga lingkungan. Nah, lingkungan di sini kita di Guru Penggerak itu sangat penting, karena kenapa? Selain di Merdeka, selain
intelektualnya sekarang ada yang namanya karakter yang akan dibentuk. Makanya di sekolah ini kita mulai budayakan hal seperti itu. Definisi budaya positif. Budaya positif merupakan suatu lingkungan yang tercipta dari adanya kebiasaan-kebiasaan baik yang memunculkan karakter baik dan pada akhirnya tercipta lingkungan belajar yang nyaman dan berpihak kepada murid. Ya. Untuk budaya positif ini banyak nanti yang akan kita lakukan, akan tetapi yang pertama akan kita lakukan adalah bagaimana menyelesaikan masalah murid. Selanjutnya, budaya positif itu akan menjadi disiplin positif dan kemudian menjadi nilai kebajikan profil Pancasila. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau disiplin berarti tidak nyaman. Maunya tidak seperti itu. Kalau disiplin disuruh datang 7:30, harus datang 7:30. Tapi karena disiplin itu tidak dirasa, itu menjadi ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sendiri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya di sini, ketika anak-anak disuruh disiplin, dia bukan karena kemauan oleh gurunya dan lain sebagainya, tetapi itu murni dari dirinya sendiri. Nah, di sekolah kita ini alhamdulillah sudah berjalan ini, anak-anak sudah disiplin, jam 7 sudah datang semua ke sekolah, kemudian mereka bertugas masing-masing di kelas. Hanya beberapa orang saja yang masih belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya. Akan tetapi di sekolah kita ini luar biasa karena anak-anak sudah menjalankan itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, sekarang ancaman hukuman untuk anak-anak tidak identitas gagal dinamakan. Tidak boleh lagi diberikan hukuman anak-anak. Itu adalah salah satu memupuk identitas anak-anak, tetapi kita gagal. Nah, nanti kita perjelas. Kemudian disiplin positif akan terjadi apabila tidak terjadi pelanggaran atas peraturan-peraturan kelas yang telah dibuat. Penerapan suatu pelanggaran dapat berupa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini adalah yang sekarang tidak boleh dilakukan lagi. Karena kenapa? Ada beberapa alasannya. Nanti kita kemudian untuk konsekuensi, bagaimana anak-anak itu melakukan kesalahan, mereka tahu konsekuensinya. Kemudian kalau ini restitusi, ini adalah cara yang bagus. Mungkin masih awam kita dengar, tapi inilah yang akan kita laksanakan di sekolah, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, biasanya kita hukum anak-anak bersifat itu tidak terencana atau tiba-tiba. Karena kalau ada salahnya langsung kita hukum. Tiba-tiba murid atau anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan. Anak-anak biasa kalau dihukumi tanpa disuruh saya naik berdiri atau tulis di papan tulis, itu sebenarnya tidak boleh karena anak-anak tidak tahu salahnya, dia harusnya seperti apa. Sudah diberi hukuman langsung disuruh keluar atau apa. Nah, sebenarnya itu tidak boleh karena itu akan membekas di ingatan anak-anak. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik. Fisik artinya disuruh lari, disuruh apa, disuruh pusat, kemudian maupun verbal, ya, dikata-katai, atau murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi artinya sudah terencana atau disepakati.
sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya pembentukan sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh pihak guru. Murid sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Nah, ini adalah aturan yang telah dilakukan oleh sekolah. Ini biasanya peraturan kelas. Nah, sebenarnya di sekolah penggerak ataupun guru penggerak, di kurikulum ke-13 itu kurikulum Merdeka sudah diharapkan setiap sekolah itu atau setiap kelas sudah membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas, keyakinan di kelas. Apa-apa anak-anak yang mau studi. Ya, jadi dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan anak-anak membuat aturannya sendiri dan mereka melakukan itu sendiri. Kemudian restitusi. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi setiap masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Nah, sebagai apa kita di sini? Penghukum, ya, kemudian pembuat merasa bersalah. Itu rasa pembuat merasa bersalah. Wina makin pakuralade kan kurang pakai dia membuat merasa bersalah muridnya bahwa magi pakuralade ka kurang bida, itu dibilang pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol kita saat mengatasi masalah anak-anak. Nah, yang paling bagus di sini yang mana? Semuanya. Ya, jadi yang paling bagus di sini adalah ini 3, 4, 5. Sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, sebenarnya itu sudah harus dihilangkan di sekolah. Selanjutnya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses ini dialog ini digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Ya, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Kalau maki bui salah anak-anak kenapa kita buat kesalahan seperti itu? Magi terlambat, kemudian bagi berkelahi. Itu kan makin cocok kayak gitu Kenapa bisa berkelahi? Nah, apa yang diyakini bahwa berkelahi itu adalah tidak baik. Kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas artinya anak-anak ini tidak boleh lagi apalagi ditanya bagaimana perasaannya kalau seperti itu. Bagaimana kalau kau misalnya terlambat kemudian teman-temanmu dihukum, apakah dia merasa bersalah atau tidak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ditanya lagi muridnya bilang cocok kayak Bigo enak, kalau tidak cocok bagaimana seharusnya. Dia akan mencari sendiri, anak-anak akan mencari sendiri solusi dan kita yang bimbing. Contoh anak-anak yang bertengkar, kemudian kita tanya dulu apa permasalahannya. Tidak mungkin kita langsung, biasanya kita Bapak Ibu kalau ada anak-anak yang bertengkar langsung saya disuruh naik ke depan, kemudian disuruh dihukum. Itu tidak boleh lagi. Ketika ada anak-anak yang bertengkar, kita tanya dulu penyebabnya apa, kita tanya dulu bagaimana posisi yang sebenarnya masalah ini anak bagaimana. Kemudian ketika setelah selesai bertengkar, kita dulu tenangkan dia, menanyakan apakah dengan bertengkar bisa menyelesaikan masalah. Kalau bilang oh tidak, nah caranya menyelesaikan masalah bagaimana? Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu menstabilkan identitas bagaimana seharusnya yang kita lakukan. Seharusnya yang saya lakukan adalah misalnya saya meminta maaf karena telah menendang. Begitupun sebaliknya yang diajak berkelahi, dia juga harus ditanyakan kenapa mau melawan. Ya, mungkin seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah identitas gagal. Identitas gagal
adalah hukuman. Kalau identitas sukses sekarang adalah disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi. Nah, anak-anak sekarang tidak boleh disakiti. Orang dewasa ini kayaknya yang sering disakiti Ira, atau Ira yang sering disakiti. Kemudian kalau hukuman, anak-anak tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Hukuman, karena selalu dikasih hukuman, mereka akan balas dendam. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, itu murid tak ada tahu. Jadi, ya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus titik-titik. Kemudian murid anak akan membenci peraturan. Selanjutnya untuk identitas sukses, disiplin, konsekuensi, yaitu sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka pendek, kan ada konsekuensinya. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian murid anak atau dibuat tidak nyaman. Nah, yang paling dominan di sini yang bagus adalah restitusi. Restitusi itu yang pertama merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Kemudian murid anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Adapun pelaksanaan yang sering saya lakukan di kelas 4 itu biasanya anak-anak di jam 12 itu atau setengah 12 sebelum mereka sholat, mereka sudah melapor apa-apa yang salah. Itu yang saya perhatikan, siapa yang berbuat baik, kemudian siapa yang bertengkar. Setelah itu saya selesaikan artinya ketika ada anak-anak yang mengejek, kemudian saya panggil, kemudian cerita kenapa mereka melakukan seperti itu. Biasanya mereka biasanya itu Aska yang sering dia itu sering tidak suka diganggu. Nah, kenapa anak ini tidak suka diganggu? Karena mungkin pengaruh lingkungan di rumahnya. Jadi kita harus tahu semuanya itu Bapak Ibu mengenai apa-apa yang menjadi perilaku oleh anak-anak. Kemudian setelah itu menanyakan kenapa anak-anak seperti itu. Tidak boleh langsung bisa kena kita perbaiki itu. Kalau dia pasti akan menjawab bisa pun. Bagaimana caranya supaya berbuat baik? Saya tidak akan ganggu dia lagi. Kemudian dia mak bongong-bongai. Nah, apa yang harus kita lakukan? Lakukan adalah mengajak mereka sambil bermain atau apa supaya tidak berkelahi di kelas. Selanjutnya mungkin itu. Terakhir, terima kasih. Ini adalah salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Ini adalah budaya positif yang harus kita ciptakan. Nah, mulai dari sekarang kita harus laksanakan ini budaya-budaya positif ini. Langkah yang harus kita lakukan adalah segitiga restitusi. Tidak boleh lagi kita hukum anak-anak. Yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan masalah itu dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah validasi tindakan, kemudian ini tadi ya menanyakan keyakinan di kelas itu seperti apa, tidak boleh begini, tidak boleh berkelahi. Kemudian validasi tindakan yang salah, artinya divalidasi kenapa salah, seharusnya bagaimana. Seharusnya anak-anak bisa salam, follow, ataupun berpelukan, ataupun meminta maaf ketika bertengkar. Ya, mungkin itu Bapak Ibu mengenai tentang budaya positif pada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, 1 orang atau 2 orang. Ada yang ditanyakan? Aku tanya Ki. Mengenai cara penyelesaian
Atau ini ada bagaimana cara mengatasi? Ya. Kemudian ada juga nanti Bapak Ibu, jadi di guru penggerak itu ada bilang komunitas, mau diajar apa sebenarnya Mami, tapi banyak yang ingin saya kerjakan pada saat itu. Jadi mulai hari ini mungkin sudah bisa Bapak Ibu konsep-konsep apa-apa yang ingin kita laksanakan di sekolah ini. Misalnya Ibu tidak bisa menguasai teknologi atau komputer, kita sudah bisa laksanakan pelatihan-pelatihan. Ya, ya silahkan. Bagaimana cara anak mengatasi guru mengatasi murid yang malas belajar, dan biasanya anak itu dia tidak mau bicara di dalam kelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana mengatasi murid yang malas belajar dan tidak mau bicara di dalam kelas? Nah, ini adalah suatu tantangan bagi kita pendidik ketika ada anak-anak yang malas belajar. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, ini seperti segitiga restitusi. Yang pertama, ini menanyakan keyakinan. Nah, coba tanyakan anak ini kenapa dia malas belajar. Ada beberapa faktor yang membuat anak-anak malas belajar. Yang pertama adalah dukungan dari internal orang tuanya. Ketika anak-anak tidak didukung oleh orang tuanya di rumah, itu bakalan susah. Karena kenapa? Anak-anak tidak diajarkan di rumah untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Kemudian selanjutnya lingkungan. Lingkungan artinya ketika anak-anak di situ banyak bermain di lingkungannya, otomatis mereka akan malas belajar. Kenapa malas belajar? Karena ketika selesai bermain dia pasti akan capek, tenaganya sudah terkuras. Nah, di malam harinya mereka pasti tidur. Kemudian selanjutnya di sekolah ada beberapa penyebab anak-anak malas belajar. Yang pertama adalah guru. Guru tidak menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kemudian pembelajarannya monoton. Contoh, hanya memberikan ceramah saja di depan kelas, tidak ada permainan. Nah, di kurikulum Merdeka ataupun di guru penggerak itu, mohon maaf Bapak Ibu, sekarang kita harus berubah. Kenapa? Bukan lagi pembelajaran yang monoton. Artinya monoton, anak-anak harus difasilitasi, bukan lagi kita yang difasilitasi, tapi kita yang memfasilitasi belajar anak-anak. Contoh, kalau ketika sekarang anak-anak membutuhkan teknologi, berarti harus dimunculkan itu teknologi. Sekarang kita tetap bertahap dengan keyakinan kita bahwa cara belajar saya pasti akan baik. Cara belajar saya cocok dengan apa yang zaman ini. Ternyata di kurikulum Merdeka mengatakan ya Dewantara, ajarlah anak-anak atau muridmu sesuai dengan zaman mereka. Jangan ajar murid kalian dengan zaman yang ibu miliki. Karena kenapa? Anak-anak sudah membutuhkan teknologi. Anak-anak membutuhkan bermain sambil belajar. Nah, di kelas nanti Bapak Ibu supaya mengatasi anak-anak malas belajar, coba adakan games atau bermain sambil belajar atau apalah yang jelas bisa memotivasi anak untuk belajar. Kemudian materinya membosankan, hanya berceramah kemudian dikasih tugas. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu kita harus berubah. Karena kapan tidak berubah misalnya ada yang mau ikut PPG. Nah, soal-soal PPG itu yang terbaru, bukan apa yang kita pelajari dulu yang dahulunya, tapi sekarang mengikuti perkembangan zaman apa yang terbaru. Nah, kapan kita tidak coba, otomatis kita tidak akan bisa tahu. Oleh karena itu banyak sekali yang diberikan oleh kementerian bagaimana belajar mandiri. Dulu, kalau sekarang itu pelatihan didasarkan oleh institusi atau pengambil kebijakan. Sekarang itu pelatihan di inisiatif oleh diri sendiri, namanya pelatihan mandiri.
Itulah yang digaung-gaungkan oleh kementerian. Kemudian anak yang tidak ingin berbicara di kelas, bagaimana mengatasinya? Anak ini pasti ada permasalahan di rumah atau di sekolah. Di rumah itu biasanya anak-anak tidak diajak komunikasi. Nah, makanya di rumah itu harus selalu banyak belajar komunikasi sama anak. Karena kenapa? Jangan sampai anak-anak kita tinggal di rumah tapi tidak ada komunikasi dengan anak. Kemudian di sekolah ada dua hal yang belum saya bisa atasi. Andra tidak mau berbicara. Itu yang paling susah. Setelah saya amati, Andra itu tidak didukung oleh orang tuanya. Maksudnya tidak ada orang tuanya di sini. Dia ada di Sengka, jadi dia hanya tinggal sama neneknya. Itu pun neneknya apalagi ya tidak terlalu bagaimana. Nah, caranya saya coba anak ini tidak perlu untuk banyak bicara. Kita ajar dulu untuk bagaimana dia mentalnya agar dia mau apalagi berbicara ya. Kemudian salah satu cara yang saya lakukan adalah mengajar dia kembali menggunakan permainan, menggunakan kosakata yang kemarin ku ambil di sini bahasa Indonesia. Jadi saya tidak berikan dia materi, tapi saya berikan dia cara belajar membaca terus. Tapi terkadang malas lagi menulis, saya tanyakan, anak ini tidak mau bicara, jadi susah. Tapi itu adalah tantangan bagi saya, dan saya masih belum menemukan caranya lagi. Andra ini bisa rajin berbicara. Nah, akan tetapi yang di kelas 4 yang lain itu sudah banyak perubahan. Karena kenapa? Dari pertamanya itu anak-anak tidak hadir berapa hari, sekarang mereka itu rajin sekali. Karena kenapa? Saya gunakan restitusi, saya gunakan juga penghargaan. Penghargaan artinya setiap bulan itu anak-anak yang selama 30 hari hadir, maka saya berikan penghargaan, baik itu uang jajan ataupun semacam sertifikat dan lain sebagainya, ataupun penghargaan di kelas, ataupun dia yang apalagi dia yang penentu di kelas itu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan tentang pemecahan masalah di kelas. Ya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang Canva. Canva sebenarnya itu adalah pelatihan mandiri, tapi Bapak Ibu akan saya latih bagaimana membuat video pembelajaran, bagaimana membuat PowerPoint. Itu paling mudah. Ya, paling mudah itu Canva. Kemudian bagaimana membuat media sosial. Mohon maaf Bapak Ibu, makanya kemarin saya selalu ajar membuat TikTok, kemudian Facebook ataupun Instagram, saya fasilitasi semua. Karena kenapa? Mulai sekarang kita akan membuat video pembelajaran bermedia sosial dengan grup-grup anak-anak. Karena anak-anak sekarang sukanya belajar di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang kita akan belajar video pembelajaran di Canva. Banyak sekali manfaatnya di Canva. Canva itu kalau untuk orang luar itu dibeli. Kalau kita dikasih gratis oleh Kementerian Pendidikan, langsung Canva Pro. Canva Pro artinya tidak usah lagi dibeli dalam 1 tahun. Kemudian Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan itu secara gratis, tidak perlu lagi mendaftar. Sekarang ada perubahan, Canva itu kalau dikasih masuk belajar Aidita langsung bisa kita gunakan. Oke, mungkin itu aksi nyata yang saya lakukan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita laksanakan di Morita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disiplinan positif sehingga saya dan teman-teman dapat menerapkan dengan baik. Selain itu, saya dan teman-teman selalu datang ke